Selamat Natal buat Bapak dan Ibu Saudara sekalian yang hadir secara onsite di gedung Abalov ya, di Gading Premier Hall di KTC ini. Dan juga saya ingin menyapa buat Bapak Ibu Saudara yang hadir mungkin secara online ya. Ada banyak, saya percaya saudara sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini. Kenapa? Karena beberapa dari waktu ini saya berkeliling dengan Pak Ari, kita melihat ada Oma yang memang mungkin ada kendala ya di dalam pandemi, jatuh, kepleset di rumah, sehingga mungkin anaknya juga was-was kalau pergi berpergian sendiri. Beliau begitu sungguh-sungguh saudara, kami menyaksikan sendiri, beliau berdoa buat jemaat di tempat ini. Amin. Jadi kalau saudara, halo yang hadir online, bersungguh-sungguhlah engkau, waktu engkau ikut ibadah ini jangan jadi penonton. Seperti Oma tadi yang saya cerita. Saya diberkati sekali ya waktu kita bisa ngobrol sharing, ternyata Oma begitu sungguh-sungguh ya. Oma yang dimaksud semoga menyaksikan hari ini. Ya, puji Tuhan saudara ya, hari ini tepat banget tanggal 25 Desember kita sama-sama berkumpul di tempat ini ya, sama-sama kita bisa Natalan. Nah, saudara, pesan Natal, saudara, waktu malaikat ya Gabriel menghampiri Maria, pesan perkataan yang pertama dikatakan apa saudara? Salam, hai engkau yang dikaruniai. Lukas 1 ayat 28. Ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Saudara, bukankah kita adalah orang-orang yang Tuhan sertai? Yang Tuhan karuniai? Amin. Siapa di sini yang mengalami karunia dari Tuhan? Saudara boleh mengalami yang namanya keselamatan. Saudara boleh mengalami diampuni dosanya bukan karena usahamu, bukan karena perbuatan baikmu, bukan karena kamu rajin ibadah, bukan kamu sering memberikan persembahan ke rumah ibadah, tetapi engkau yang beroleh kasih karunia, engkau diselamatkan oleh iman. Engkau dikaruniai dan janji Tuhan, Tuhan menyertai engkau. Ada amin? Saudara sadar atau tidak sadar, seringkali kita lupa, kita seolah-olah merasa lebih penting. Ya, seolah-olah kayaknya kalau saya nggak hadir nih, ya nanti saya dicari Tuhan, seperti itu ya saudara. Makanya sampai hari ini masih belum datang juga secara onsite. Ya, ini bukan bicara buat di sini saudara. Buat teman-teman yang menyaksikan ya, sekali lagi, yang belum datang secara onsite ya, tahun 2023 nanti ya, akhir tahun ini ya, Bapak Presiden juga akan menyatakan kita akan masuk dalam masa endemi ya. Saudara baca berita yang benar ya, ini saya nggak berita hoax saudara. Ya, kita akan masuk dalam masa endemi, ibadah aja sekarang boleh 100%. Jadi jangan lagi takut ya, semua kita tetaplah berjaga-jaga di dalam protokol kesehatan. Jadi mari saudara, kita yang sudah dipilih oleh Tuhan, ingat ya saudara, Tuhan yang pilih kita bukan kita yang pilih Tuhan loh. Firman Tuhan Yohanes 15:16 berkata apa? Bukan kamu yang pilih aku tapi aku yang pilih kamu. Jadi kalau hari ini kita menjadi orang yang dikaruniai keselamatan, kita ini orang pilihan. Kita ini dipilih oleh Tuhan, bukan karena saya menyodor-nyodorkan diri datang ke gereja. Jadi kalau saudara hari ini bersama-sama, saya nggak kenal, mungkin ada baru yang pertama kali hadir, sekali lagi kehadiran Anda di tempat ini bukan kebetulan. Tuhan yang membawa Anda ke sini. Kalau ada sini yang baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangannya di tempat duduk. Ya, selamat datang ya. Ya, mungkin masih malu-malu, nggak apa-apa. Tapi saya mau berkata kepada Anda, Tuhan yang pilih Anda. Jangan sia-siakan. Kita bisa percaya kepada Yesus bukan karena petantang petenteng, saya memang mau percaya kepada Yesus. Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Itulah makna saudara, di mana kenapa Yesus hadir di dunia. Tuhan mau hadir dalam wujud manusia supaya dia menunjukkan kasih-Nya kepada setiap kita. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Coba sama-sama, berdosa. Saya adalah orang yang berdosa.
Justru waktu saya berdosa, Tuhan mengasihi saya dan Dia datang kepada saya. Dia mengampuni dosa saya. Itulah saudara. Makanya kita jangan lagi takut saudara menghadapi dunia yang gelap. Dunia tahun ke tahun gak usah tunggu diramal, pasti gelap, pasti hancur. Karena itu adalah penggenapan janji Tuhan. Amin. Supaya makin nyata siapa yang hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yaitu kita semua. Hari ini orang yang beroleh kasih karunia Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Mari kita mau konfeskan ayat ini Lukas 1 ayat 28. Lukas 1 ayat 30, firman Tuhan berkata apa? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Mari kita ganti kata Maria dengan kata kita, nama kita masing-masing ya. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai David sebab David beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Coba lihat sama sebelah kiri kanannya, kalau suami sama istrinya, kalau datang sendirian sama tetangganya, coba bilang, jangan takut hai istriku. Sebab istriku engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Amin. Siapa di sini yang takut? Sudah tidak lagi takut. Kenapa saudara? Tuhan menyertai kita semua. Ada tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Tuhan menyertai kita semua, janganlah menjadi takut saudara. Untuk itu hari ini kalau kita peringati bukan hanya Kristus yang lahir di dunia saudara. Tapi kita pastikan Kristus lahir di dalam hati kita semua. Amin. Saudara pernah mengalami Kristus lahir dalam hatimu? Kapan lahirnya? Saudara, Natal buat saya tanggal 13 Oktober tahun 95. Jam 4 sore. Tanggal 13 Oktober hari Jumat tahun 95 jam 4 sore. Kenapa saya bilang itu Natal, hari Natal saya? Karena disitulah saudara saya mengalami Kristus lahir dalam hati saya. Kenapa? Saya dulu orang Kristen, sekolahnya Kristen. Saya cuma tahu Yesus, tapi saya tidak pernah mengalami Yesus. Jadi saudara penting saudara keluar dari tempat ini, pastikan Kristus lahir di dalam hati kita semua. Itulah yang disebut lahir baru. Hidup diubahkan. Jangan lagi main-main terhadap dosa. Sejak tahun 95 ketika saya bertobat, saya mulai menyerahkan hidup saya, masa depan saya melayani Tuhan. Kalau saudara yang belum melayani Tuhan, ya melayani Tuhan bukan mesti harus jadi full timer di kantor gereja, bukan. Ya, melayani Tuhan dimanapun saudara berada, saudara benar-benar tahu bahwa saudara itu Tuhan panggil. Untuk apa saudara? Memberitakan Natal kepada setiap orang. Supaya mereka melihat Kristus lahir dan Kristus rindu lahir di dalam hati setiap mereka. Apakah kita sudah menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada? Mari saudara, tahun 2023 menjadi tahun yang mungkin kita mengalami ketakutan. Dikatakan dunia akan alami krisis. Tetapi kita sudah alami Kristus. Ya, jadi jangan takut. Coba bilang sama sebelahnya, dunia boleh krisis. Saat itulah dunia butuh Kristus. Amin. Kalau dunia butuh Kristus, Dia pakai kita semua di tempat ini. Tuhan mau pakai kita jadi saksi Tuhan. Tuhan hari ini mau kita hidup bukan dengan apa yang kita lihat secara mata jasmani kita. Kita bukan lagi hidup dengan fakta. Fakta saudara, jangan pernah diabaikan. Itu fakta memang harus dihadapi, harus kenyataan terjadi. Ya, jadi saudara jangan, wah itu mah nggak ada itu, virus nggak ada. Lah buktinya banyak yang berguguran ya. Salam empati lah dari kami semua. Saya melihat, saya menyaksikan orang-orang dekat dengan keluarga saya sendiri, di lingkungan lingkaran saya. Adik ipar saya kehilangan 3 anggota keluarganya dalam waktu 1 tahun. Saudara, itu fakta. Itu nggak bisa dihindarkan, nggak bisa diabaikan. Kalau pemerintah berikan kebijakan untuk protokol kesehatan untuk kita pakai, ya tetaplah pakai saudara. Tetaplah waspada. Itu bagian yang kita harus lakukan.
Itu nggak bisa diabaikan. Tetapi kita bukan hidup karena fakta. Bukan hidup oleh fakta, tetapi hidup oleh iman. Amin. Nah hari ini saya mau kita buka Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Bicara tentang orang buta yang sejak lahir, ya. Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Waktu Yesus sedang lewat, ya, sedang berjalan, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta." Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi" apa saudara, sama-sama katakan, "karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Amin. Saudara, seringkali kita kayak murid-murid. Kalau melihat seseorang yang mungkin lagi ditimpa musibah atau ditimpa masalah, baik itu keuangan atau kesehatan, yang seringkali kita bilang apa? Ya ini salah dia atau salah orang tuanya nih? Ya, salah dia atau salah orang tuanya? Ya enggak apa-apa sih saudara, bisa jadi memang ada dosa yang karena kesalahannya, karena kutuk, betul. Ya, tetapi enggak semata-mata semua sakit penyakit ya karena dosa. Tetapi Tuhan kadang-kadang izinkan terjadi di dalam hidup setiap kita supaya kita tahu Tuhan tuh lagi mau pakai orang tersebut. Dia melakukan sesuatu yang lebih dari apa yang dia pikirkan, saudara. Termasuk orang-orang di sekelilingnya. Ya, hari ini saya tidak berbagi sendirian. Tetapi saya bersama dengan orang yang tidak melihat. Orang yang buta yang ada di tengah-tengah kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara belum tahu, silakan Pak Simon Pardede. Ya, beliau salah seorang pengembala area ya di area Pangkalan Asem, Cempaka Putih, tinggal di rumah susun penggilingan. Ya, Saudara. Nanti Pak Simon akan bercerita apa yang Pak Simon alami dan apa yang Pak Simon beliau bisa menang sampai hari ini dan bisa bersama-sama dengan kita. Silakan Pak Simon. Shalom. Selamat Natal Bapak dan Ibu semua. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kita berkat sukacita damai sejahtera untuk bisa merayakan hari Natal bahkan juga beribadah pada saat ini. Dan saya juga mau menyapa mungkin saudara-saudara ataupun Bapak dan Ibu yang menyaksikan ibadah ini ataupun mengikuti ibadah ini secara online, seperti tadi yang disampaikan, mungkin sedang berlibur di luar negeri, sedang dalam perjalanan pulang ke kampung, dimanapun berada, kiranya senantiasa di dalam kesehatan. Saya juga mau berterima kasih untuk para penatua di tempat ini, tim kepemimpinan, baik juga rekan-rekan PA ataupun mungkin PKS yang senantiasa juga mendukung kami di dalam berbagai kegiatan kehidupan sehari-hari, dan semuanya itu oleh karena kasih karunia Tuhan yang senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu, saya juga mohon maaf sebelumnya, kok Pak Simon bawa handphone dan pasang juga earphone di kiri telinga saya. Mohon izin dan mohon maaf sekali lagi, tidak ada sedikit pun maksud untuk gagah-gagahan, tetapi berhubung karena kondisi keterbatasan, seperti tadi yang disampaikan, mata yang dulu ada di sini sudah berpindah ke jari-jari tangan saya pada saat ini. Jadi kalaupun mungkin Bapak dan Ibu melihat saya nanti menggeser ke kiri ke kanan, pun kalau nanti saya dibantu oleh slide yang ada di kiri kanan ataupun Bapak Ibu, semuanya itu sebagai teknis bagi saya untuk mengetahui kira-kira sudah sampai di mana. Karena kalau enggak nanti bisa kebablasan, waktu yang diberikan terlalu berlebihan. Namun semua itu hanya sebagai suatu kondisi teknis. Mohon kiranya di dalam hal ini apa yang saya sampaikan untuk dapat memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, Bapak dan Ibu, menjalani hidup sebagai penyandang disabilitas bukanlah
sesuatu yang dirindukan ataupun cita-citakan setiap orang. Malah kalau bisa itu dihindarkan. Malah kalau bisa tidak terkena, karena setiap kita juga mau apa yang ada di dalam tubuh kita ini lengkap adanya. Namun sebelum lebih lanjut kita berbicara mengenai hal ini, mari kita lihat definisi apa yang disampaikan ataupun yang dimaksud dengan penyandang disabilitas. Kalau sepintas kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan disabilitas adalah kondisi sakit ataupun rusak yang mengakibatkan keterbatasan bagi seseorang. Hanya sampai kalimat demikian. Kalau kita mungkin buka iseng-iseng di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun apa yang mungkin sudah ditampilkan di dalam layar, dikatakan di situ bahwa penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami keterbatasan secara fisik, mental, intelektual maupun sensorik dalam jangka waktu yang lama untuk berinteraksi dengan lingkungan dan dapat mengalami hambatan ataupun kesulitan di dalam berpartisipasi dengan warga negara lainnya secara penuh dan efektif. Kutipan itu kami ambil karena kebetulan beberapa waktu yang lalu, sejak saya di dalam kondisi keterbatasan ini, katakan let's say mundur sekitar 6 tahun lalu, saya ikut di dalam berbagai organisasi, yang mana memang hal ini yang kami coba rumuskan dan sekarang sudah menjadi Raperda, rancangan peraturan daerah, dan untuk selanjutnya nanti di dalam peraturan Menteri Sosial juga akan berdasar seperti ini, yang mana Bapak dan Ibu ada banyak teman-teman, sejak saya juga bergabung dengan kondisi seperti ini, yang perlu juga untuk di dalam kita layani ataupun saya secara pribadi tergabung di dalam kegiatan bersama dengan teman-teman. Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa kondisi disabilitas dikatakan di situ terbagi 4. Saya tidak akan lebih detail, cuma secara gambaran umum saja. Kalau dikatakan itu secara fisik, ya mohon maaf mungkin yang bagian kaki ataupun tangan yang tidak ada ataupun tidak berfungsi, paralyzed namanya istilahnya, ataupun mungkin kalau dikatakan secara mental, kondisi keadaan jiwa yang tidak stabil, atau juga disabilitas intelektual yang mungkin sedikit mereka agak terlambat di dalam hal berpikir ataupun menganalisa sesuatu. Saya pribadi, saya pada saat ini dengan kondisi disabilitas sensorik, karena memang mata di mana yang dulunya saya melihat seperti Bapak dan Ibu semua sudah tidak berfungsi lagi karena memang alat sensor maupun syaraf-syaraf yang ada di telinga saya mengalami kerusakan. Hal itu tidak terjadi demikian begitu saja, tetapi memang di dalam kondisi yang memakan waktu beberapa tahun, tetapi seperti tadi yang disampaikan oleh hambanya bahwa kita tidak bisa menghindari fakta. Ketika itu sesuatu terjadi, apa yang menjadi respon di antara kita semua? Kondisi disabilitas dapat terjadi kepada siapapun. Apakah itu mungkin ketika baru lahir, anak-anak, remaja, dewasa, parubaya, atau usia produktif, bahkan juga mungkin di saat usia senior. Tapi ketika hal itu terjadi, ataupun di saat kita mengalami suatu keadaan yang sedemikian, yang kita tidak pernah pikirkan, apa yang menjadi respon kita Bapak dan Ibu? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menjadi orang yang kecewa, menjadi marah, tidak bersyukur, marah kepada lingkungan, marah kepada diri sendiri, atau marah kepada Tuhan? Tuhan, Kau tidak adil. Mungkin itu sampai bisa terjadi Bapak dan Ibu. Namun sebelum lebih lanjut, saya mungkin
berbagi akan kebenaran firman Tuhan saya alami. Untuk selanjutnya mungkin nanti di dalam slide yang berikut 2-3 slide apa yang disampaikan di sana, bahwa saya secara pribadi dulu adalah seorang yang menekuni ataupun berprofesi sebagai seorang tour leader yang bekerja di dalam jasa usaha wisata. Ada berbagai pengalaman, bahkan juga kesempatan yang Tuhan berikan beberapa waktu yang lalu. Dan kalau berbicara mengenai wisatawan, ya karena sudah sedemikian lama kita bekerja di sana, saya menekuninya. Dulu saya awal-awalnya melayani tur yang inbound, yang datang dari luar negeri ke Indonesia, khususnya tamu-tamu yang berbahasa Inggris dan Perancis. Dan saya jalani itu, saya tekunin, semuanya berjalan dengan baik apa adanya. Hingga seiring perjalanan waktu, diberikan kesempatan dan kepercayaan, ada mungkin berbagai tempat yang belum manusia ataupun teman-teman ataupun orang lain belum kunjungi, kita diberikan kesempatan untuk mengunjunginya ke sana, yang tentunya Bapak dan Ibu semua yang saya rasa juga sangat sering bepergian, sudah mengerti dan tahu tour leader itu bagaimana sih kurang lebih. Ya ibaratnya kalau lagi dalam perjalanan, orang-orang yang seksi repot, segala sesuatunya harus diurus. Orang yang paling awal bangun, tetapi paling akhir tidur, karena harus semua bisa selesai dulu, sehingga tamu sendiri pun tidak komplain. Saya jalani itu belasan tahun ataupun bahkan hampir mencapai 20 tahun, tetapi keadaan berkata lain. Tahun 2010 kurang lebih, penglihatan saya mata sebelah kiri, tanpa saya sadari sebenarnya itu sudah berjalan ya, hilang penglihatannya, gelap gulita. Mungkin di tengah saya menyampaikan ini ada yang bertanya, Pak Simon kira-kira bisa nggak digambarkan sekarang penglihatannya bagaimana? Yang saya sekarang hadapi, ataupun bila Bapak dan Ibu mengatupkan ataupun menutup kelopak mata 4 detik, pasti kelihatan gelap. Demikianlah saya Bapak dan Ibu. Jadi mungkin di dalam kondisi gelap itu kadang-kadang ada awan putih yang tebal banget, awan gelap yang tebal banget, itu silih berganti, yang hanya sesekali di tengah kegelapan tersebut ada suatu lubang kecil yang kadang-kadang saya ketika mengalami itu, saya tahu ada sinar matahari. Tuhan, terima kasih. Aku masih bisa merasakan matahari itu, ataupun mungkin silau lampu. Ketika aku merasakan itu, luar biasa Tuhan itu, penyertaan Tuhan dalam hidup. Seiring perjalanan waktu Bapak dan Ibu, 2010 sebelah kiri hilang Bapak dan Ibu. Menjelang 2016, mata sebelah kanan, dan saya juga bersama dengan teman-teman semua di sini, saya didoakan sebelum menjalani terapi ataupun medis saudara-saudaraku, saya dioperasi, berjalan dengan baik, dan saya memohon Tuhan, dengan mata satu kemarin saya bisa bekerja, izinkan Tuhan dengan sedikit aja Tuhan, kiranya aku bisa juga melakukan banyak hal. Saya berpikir pada saat itu, ya Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan berikan segala sesuatu apa yang saya minta. Tapi kenyataan berbeda Bapak dan Ibu. Perlahan-lahan hasil operasi itu bukan dikatakan tidak sukses. Namun itulah keadaannya, bahwa ketika kita menghadapi sesuatu yang di luar nalar kita, di luar pikiran kita, bahkan juga di luar harapan kita, bagaimana respon kita kepada Tuhan? Masih baikkah Tuhan itu di hidup kita? Masihkah Dia ada di dalam segala setiap langkah yang kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu? Pada kesempatan kali ini Bapak dan Ibu, di tengah-tengah perjalanan kehidupan yang saya jalani sekarang bersama dengan keluarga, tidak lain tidak bukan
bahwa ketika apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, satu-satunya jalan hanyalah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, Raja dan Juru Selamat kita. Demikian juga Bapak dan Ibu, di dalam setiap kehidupan kita banyak hal yang mungkin pergumulan yang kita hadapi sedemikian berat, sedemikian sulit. Kita terkadang berpikir sudah nggak ada jalan keluar, sudah nggak mungkin. Seperti pesan Natal pada hari ini Bapak dan Ibu. Pada kesempatan kali ini saya mohon izin, dan saya tidak sedang mengajari Bapak dan Ibu ataupun memberikan suatu pengajaran, tidak. Kalau pengajaran ataupun mungkin pengetahuan Bapak dan Ibu dengan berbagai latar belakang, mungkin pengalaman sudah lebih jauh. Namun yang saya mau bagikan pada saat ini Bapak dan Ibu, di tengah-tengah hal apapun yang kita alami, agar kita tidak menjadi takut. Sebagaimana pesan Natal pada hari ini, yang ada juga di dalam firman-Nya di Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Amin. Jangan takut Simon Pardede, sebab engkau mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Hal ini yang menjadi suatu pegangan bagi saya di dalam menjalani hari-hari. Mungkin pada saat itu apabila seorang Maria, perempuan yang Tuhan pilih kandungannya untuk melahirkan juru selamat, tidak mau mengambil hak itu, tidak mau mengambil keistimewaan itu, dia menjadi takut. Kita tahu pada saat itu tradisi orang Yahudi, bila pada saat itu ketahuan hamil tanpa ada suami, bisa-bisa dirajam, bisa-bisa dia akan dibunuh. Tapi dengan segala kerendahan hati, dan dengan respon hati yang benar, Maria mengambil tanggung jawab itu. Dan Maria percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sehingga Maria dapat melakukan apa yang Tuhan sampaikan kepadanya. Demikian juga di dalam pesan Natal pada kita. Kiranya pesan Natal ini juga tidak hanya untuk hari ini juga. Di Lukas 2 ayat 10 berkata, Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Kembali saudara-saudaraku, dikatakan kepada kita, jangan takut, apapun keadaannya. Sedikit saya selipkan kesaksian juga di dalam ketika menghadapi awal-awal kami, ataupun saya secara pribadi menghadapi hal ini. Ketakutan yang luar biasa, saya bisa katakan ya. Sebagai seorang kepala keluarga, yang dulunya saya membawa gerombongan grup, mau itu satu grup, dua grup, bahkan sampai 800 orang pada saat itu. Itu bisa berjalan, tetapi pada saat itu ada juga intimidasi si iblis. Simon, perhatikan keadaanmu. Apakah Tuhan yang kau sembah masih menolong engkau? Kenapa enggak ambil jalan pintas? Ada posisi di mana titik nadir di dalam kehidupan saya pada saat itu. Pikiran-pikiran yang negatif, saudara-saudaraku. Tetapi pada kesempatan itu juga ada suara di dalam hati saya, dan saya percaya itu dari Roh Kudus berkata, bila engkau mengambil jalan pintas itu, apakah masalah akan menjadi selesai? Apakah engkau akan lewat ataupun menyelesaikan segala sesuatu dengan baik? Kemudian saya berpikir dan berpikir, hingga pada suatu malam Bapak dan Ibu, dan saya tidak akan pernah lupa, hari-hari terakhir yang mungkin di dalam celah yang kecil itu, saya bisa melihat wajah istri saya yang sedang tertidur lelap. Putri saya yang masih saat itu kelas 3 SD menjelang kelas 4. Kurang lebih 7-8 kali saya bolak-balik ke kamar mandi. Saya pegang wajahnya, saya gak kuat. Saya pergi ke kamar mandi, Tuhan kuatkan saya. Saya balik lagi, mungkin karena sedemikian lelap istri dan anak saya, mereka tidur lelap. Tapi saya bolak-balik. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tapi kebenaran firman ini,
yang menguatkan saya, yang memberikan saya kemampuan untuk tetap bertahan. Apabila saya mengambil keputusan untuk selalu ada di dalam ketakutan, mungkin Bapak dan Ibu tidak akan pernah melihat saya lagi berdiri pada kesempatan kali ini. Tetapi karena oleh kasih karunia Tuhan, sebagaimana juga layaknya Bapak dan Ibu semua, saya dimampukan untuk dapat menjalani kehidupan ini. Semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Hari lepas hari kami dapat jalani. Saya juga pernah ada suatu kondisi di mana saya dan istri, ketika di dalam keadaan seperti itu, semua keadaan sudah gelap. Kami juga di dalam pada kesempatan itu melakukan berbagai aktivitas bagaimana untuk bisa memutar roda ekonomi. Karena memang pada kesempatan itu bisa dikata yes, menabung, tapi akhirnya modal ataupun kondisi kehidupan menjadi mantap. Bukan belakangnya P, tapi belakangannya B, berarti makan tabungan saudara-saudaraku. Dan itu berjalan. Dan akhirnya saya berkata kepada istri saya, Ci, kondisi keadaan sudah seperti ini. Dan satu yang luar biasa juga saudara-saudaraku, saya juga senantiasa diberikan kasih karunia dan kekuatan oleh Tuhan. Dengan mata yang buta seperti ini, sesuatu yang dulunya saya lakukan tidak mungkin. Akhirnya saya belajar berbagai aktivitas yang lainnya. Apakah itu tadi seperti huruf braille, menggunakan handphone yang berbicara, yang segala sesuatunya juga membutuhkan suatu bentuk kesabaran. Dan kadang-kadang kalau kita mengingat keadaan kita yang sebelumnya, wah, bisa-bisa dikatakan menangis dan menangis. Tapi hari lepas hari, dan satu juga yang saya sangat bersyukuri, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada saya melalui istri yang Tuhan tempatkan sebagai penolong yang sepadan bagi saya. Ada suatu kesempatan bahwa kita kalau tunanetra ataupun yang disabilitas netra tidak bisa melihat, saya harus menggunakan tongkat Bapak dan Ibu. Saya harus belajar tongkat itu, saya harus berjalan menaiki Transjakarta dan juga KRL atau apapun. Karena itu adalah bagaimana supaya saya bisa tetap bertahan dan juga saya harus bisa menjalani kehidupan sehari-hari. Semua itu proses dan bukan suatu yang mudah, namun bukan tidak mungkin. Tuhan memberikan kepada saya dan kemampuan. Jadi kalau waktu dulu itu belajar saudara-saudaraku menggunakan tongkat, kadang-kadang intimidasi di dalam hati maupun alam pikiran si iblis berkata, ya kamu mah sekarang begitu, orang lain ngomong apa, kamu sekarang pakai tongkat, kamu masih bisa apa enggak, kamu dulu begini, begitu, begini, begitu. Tapi itu semua bentuk intimidasi si iblis. Akhirnya dengan kondisi yang terbatas demikian, di dalam orientasi mobilitas saya tetap jalankan, mulai dari lapangan Banteng sampai ke kota. Saya menjalani itu, saya dengan menggunakan tongkat, yang mungkin bagi orang sebagian, bila pernah mereka melihat saya dengan segala sesuatu dengan lengkap anggota tubuh. Loh, kok sekarang jadi begini? Saya tidak mau pusingkan dengan hal itu. Karena saya percaya bahwa kita ini hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan ataupun ucapan firman yang keluar dari mulut Allah. Saya tidak mau pusingkan dengan segala sesuatu hal-hal yang mungkin orang lain mau ngomong apa. Dan ketika ada suatu intimidasi si iblis itu di dalam hati saya yang membuat saya takut. Pertanyaan di hati saya hanya berkata, kamu bila menggunakan tongkat ataupun pergi kemana dan kamu dengan kondisi disabilitas demikian, kamu menjadi takut, apakah kamu sedang berbuat dosa? Tidak. Apakah kamu sedang merugikan orang? Tidak. Suara itu yang berkata kepada saya, lakukan, kamu harus bangkit. Jangan takut, apapun segala sesuatu yang kamu hadapi. Ada Tuhan bersama dengan kamu. Sebagaimana juga saudara-saudaraku, Maria mengambil bagiannya. Para gembala mengambil bagiannya. Para gembala ketika melihat itu saudara-saudaraku, mereka mengambil tanggung jawab dan pergi ke tempat yang disampaikan oleh para malaikat itu, menjumpai Yesus yang ada di palungan. Pertanyaan bagi kita ini sekarang,
Juga tema pada kesempatan kali ini disampaikan, jangan takut. Sekali lagi Bapak dan Ibu, apapun keadaannya, apapun masalahnya, ada Tuhan kita, Yesus Kristus, Raja dan Juru Selamat kita, yang senantiasa ada di dalam segala kehidupan kita. Kasih karunia itu senantiasa ada tercurah di dalam kehidupan kita. Hal kedua Bapak dan Ibu, sebagai suatu pengalaman, apa yang harus kita lakukan ketika berbagai pergumulan ataupun hal-hal yang kita tidak tahu, yang kita tidak pernah pikirkan. Apa yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu? Kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saya tidak pungkiri bagi siapapun juga ketika ada suatu masalah ataupun mungkin suatu pergumulan yang sedemikian besar, kita cenderung ragu, takut, khawatir, akhirnya tidak bisa menguasai diri. Namun di dalam kebenaran firman ini, hal ini yang sedemikian juga saya ingat Bapak dan Ibu. Kuasai dirimu, jadilah tenang, agar kamu dapat berdoa. Kita tahu bahwa doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Kita tahu bahwa doa itu setiap apapun jeritan di dalam hati kita, Tuhan akan dengarkan. Bila mengingat kejayaan masa lalu kita, mungkin kita akan berpikir, Tuhan kok bisa begini? Saya dulunya begini, saya dulunya begitu, tidak akan habis-habis cerita. Tetapi ketika hal seperti ini terjadi, kiranya kita bisa menguasai diri dan kita bisa berdoa. Di dalam doa adalah segala satu ungkapan yang paling dalam dari hati kita. Yang bagaimana untuk dapat bisa sampai kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberikan segala satu jalan keluar bagi kita. Di dalam kondisi seperti ini juga Bapak dan Ibu saya mau sampaikan. Di dalam hal penguasaan diri, saya juga bersama dengan teman-teman, ketika kami kadang-kadang bersama belajar dengan teman-teman yang disabilitas lainnya, apakah mereka mungkin sama seperti saya, disabilitas sensorik, fisik, dan yang lain-lainnya. Ketika kami belajar bersama, terkadang istri saya mengantar tuh waktu belajar. Ada yang berkata demikian, Pak, itu siapa? Istri saya. Oh, istri. Lah, kalau Bapak emang bagaimana? Maaf Pak, kalau saya, istri saya sudah meninggalkan saya. Ada juga ketemu teman wanita, maaf Pak, kalau suami saya sudah meninggalkan saya. Bahwa ketika ada hal-hal seperti itu terjadi Bapak dan Ibu, kepada siapa kita datang? Kepada siapa kita mengadu? Apakah kita ada di dalam penguasaan diri? Saya sungguh sangat bersyukur sekali Bapak dan Ibu, ketika di dalam menghadapi keadaan yang sedemikian berat sekalipun, ketika kita berdoa bahwa penguasaan diri yang benar adalah hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga ketika kita tenang, kita berpikir dengan benar, segala suatu keputusan apapun yang kita ambil akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya kalau di tengah-tengah teman-teman yang saya kadang-kadang mereka itu bertanya, Pak, istrinya antar, istrinya bawa ke sini. Ya betul, bersyukur ya Pak ya punya istri demikian. Oleh karena itu Bapak dan Ibu juga bagi kita semua di sini Bapak dan Ibu ataupun yang menyaksikan secara online. Bagi Bapak dan Ibu yang mungkin datang bersama dengan istri, Bapak-bapak bersyukur bisa masih memandang istrinya. Bisa masih melihat istrinya. Bisa masih berpegangan tangan kemana-mana. Itu suatu sukacita yang sangat luar biasa. Beberapa waktu yang lalu saya sungguh sangat merema apa yang disampaikan oleh Pak David. Mohon maaf Pak David, saya ulang. Pada saat itu saya nggak tahu Pak David pas di depan mimbar seperti ini pernah berkata demikian. Bapak dan Ibu hati-hati ya. Ada apa-apa yang duluan menolong kita itu istri kita. Jadi kasihilah istri kita. Sayangilah istri kita.
Karena dengan demikian juga di dalam kesepakatan bersama dengan istri, apapun kondisi dan keadaannya, kita akan cakap dan mampu menanggung segala satu perkara. Dan kita bisa saling menguatkan di dalam kesepakatan. Hal yang ketiga Bapak dan Ibu, hal yang juga perlu untuk kita bisa lakukan untuk senantiasa kita bisa hidup di dalam firman Tuhan. Di dalam firman-Nya, Mazmur 119 ayat 105 berkata demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau orang buta ataupun orang yang tidak melihat, mendengarkan ini, suatu sukacita dan penghiburan yang sangat luar biasa. Saya secara pribadi, mau itu dibuka mata, mau ditutup mata, kondisi keadaannya tetap sama. Tetapi yang saya pegang adalah bahwa ketika itu kapanpun juga, bahwa terang firman Tuhan itu yang merupakan pelita di dalam jalanku dan terang di dalam setiap bagian kehidupanku. Senantiasa Tuhan itu memberikan saya kekuatan dan kemampuan sampai kapanpun juga. Karena di dalam segala kehidupan ini, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, segala sesuatu itu hidup di dalam terang kasih firman Tuhan. Saya juga mau sampaikan Bapak dan Ibu, hidup di dalam firman Tuhan ini memberikan kita suatu penjelasan ataupun pengertian bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Adanya akuntabilitas, adanya komsel, adanya kompak. Di mana di dalam komsel tersebut saya sungguh sangat diberkati dengan teman-teman yang ada di dalam komsel saya. Di berbagai area yang kami bersama-sama layani, kami bisa dapat saling menguatkan, menyepakat dan menyemangati. Bahkan juga di dalam kompak, ada juga suatu akuntabilitas. Apa yang ada pada saya, rekan kompak saya mengerti dan kami bisa saling mendoakan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, dari berbagai apa yang kami alami, sebagai kesimpulannya saya mau katakan, don't be afraid, do your best, God will do the rest. Amin. Lakukan bagianmu dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Jangan pernah takut. Amin. Ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, Firman-Mu terang bagi jalanku, jalanku bagaikan cahaya fajar yang kian bertambah terang hingga rembang tengah hari. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Ku perhatikan perkataanmu, ku arahkan telingaku pada ucapanmu, takkan menjauh dari mataku, kan ku simpan semuanya di lubuk hatiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, Firman-Mu terang bagi jalanku, jalanku bagaikan cahaya fajar yang kian bertambah terang hingga rembang tengah hari. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita katakan bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu terang bagi jalanku, jalanku bagaikan cahaya fajar yang kian bertambah terang hingga rembang tengah
hingga rembang tengah hari. Yang kian bertambah terang hingga rembang tengah hari. Mari Bapak dan Ibu Saudara yang hadir di ruangan ini maupun engkau yang sedang ada di perjalanan atau di rumah yang sedang menyaksikan live streaming. Saya berdoa buat kita semua, sama-sama kita datang kepada Tuhan. Mungkin ada di antara kita semua yang hari ini mengalami ketakutan. Ada yang mengalami kekhawatiran akan tahun-tahun yang mendatang. Di mana mungkin tahun-tahun ini pun sebenarnya engkau sedang mengalami kesulitan. Karena saya tahu waktu saya ada ngobrol dengan beberapa orang, para pengusaha juga mengalami hal yang demikian. Bahwa mulai tahun ini juga sudah mulai sulit. Mereka bahkan ada yang mengalami omsetnya turun, saudara. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita hanya bisa berserah kepada Tuhan. Kita mau bergantung kepada Tuhan. Kita mau percaya kepada apa yang Tuhan firmankan. Kita bukan hidup oleh karena fakta saja, tetapi karena kita punya iman yang bergantung kepada Dia, percaya kepada firman Tuhan, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan, hikmat kepada setiap kita semua. Hari ini Bapak dan Ibu Saudara, berapa banyak saudara yang hari ini kau mau bergantung kepada Tuhan? Mari katakan kepada Tuhan, aku mau bergantung kepada Engkau Tuhan. Dari tempat dudukmu saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi sebagai tanda engkau berserah kepada Tuhan. Janganlah engkau menjadi takut ataupun khawatir, sebab Tuhan Allah menyertai engkau. Akulah Tuhan yang menyertai engkau. Janganlah takut, kau akan berjalan bukan dengan pengertianmu sendiri, tetapi karena hikmat yang dari Tuhan memimpin engkau. Ketika engkau hidup benar dan taat kepada Tuhan, ketika engkau melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan membukakan setiap jalan-jalan kehidupanmu. Kau tidak akan meminta-minta saudara. Ketika orang benar, hidup benar di hadapan Tuhan, dia rajin, dia bekerja, dia tidak akan meminta-minta. Dia akan diberkati hidupnya oleh Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhanmu akan dicukupi, bahkan berlimpah dan memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan. Aku percaya kepada Engkau Tuhan. Aku percaya kepadamu Tuhan. Aku percaya kepadamu Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, firman-Mu terang bagi jalanku. Jalanku bagaikan cahaya fajar yang kian bertambah terang hingga rembang tengah hari. Firman-Mu pelita bagi kakiku, firman-Mu terang bagi jalanku. Jalanku bagaikan cahaya fajar yang kian bertambah terang hingga rembang tengah hari. Yang kian bertambah terang hingga rembang tengah hari. Yang kian bertambah terang hingga rembang tengah hari. Haleluya. Ya Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yes. Kau melihat setiap tangan yang terangkat, Ya. setiap anak-anak-Mu Tuhan, Amin. yang ada di tempat ini ya Tuhan, di setiap sudut Amin. yang ada. Bahkan juga Tuhan, anak-anak-Mu yang mungkin menyaksikan ibadah ini secara online dimanapun berada. Tuhan, pesan Natal kepada kami, untuk kami tidak takut, bahwa apapun keadaannya, ada Tuhan yang bersama dengan kami. Urapi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan.
yang mungkin kalau ada di dalam kondisi sakit penyakit, kami yakin tahu dan percaya sudah sembuh. Amin. Amin. Dalam setiap pergumulan perekonomian, Ya. segala satu jalan yang tertutup sudah dibuka. Usaha, pekerjaan dan bisnis Tuhan sudah berkati. Dan juga mungkin hubungan kekerabatan, atau mungkin ada perselisihan atau hal apapun, hubungan dapat dipulihkan. Ya. Terima kasih Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, Amin. yang kami dapat bersatu hati pada saat ini berdoa. Ya. Demikian juga Tuhan, kurang lebih 6 hari ke depan kami akan menyelesaikan tahun 2022, dan kami akan masuk di satu tahun yang baru, tahun 2023. Kami yakin tahu dan percaya bahwa setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun berada, bahwa Tuhan sudah berkati. Yes, Bahwa tahun-tahun yang lalu, waktu-waktu yang lalu, Engkau menyertai dan melindungi kami. Bahwa tahun ke depan juga Amin. Engkau melindungi dan memberikan Ya. pertolongan Amin. dalam kehidupan kami. Amin. Untuk itu, tidak ada pun satu di antara kami yang menjadi takut, tapi kami tetap berjalan di dalam segala kebenaran firman, Ya. berdoa, berserah kepada Tuhan. Haleluya. Kami yakin tahu dan percaya bahwa Yes, kami Lord. ketika kami meminta, kami sudah menerimanya. Amin. Amin. Setiap anak-anak-Mu kami bersepakat bersatu hati. Yes, Lord. Berkat kasih Tuhan Ya. tercurah dalam kehidupan Amin. kami semua. Haleluya. Yes, Lord. Segala perkara Dapat ku tangguh di dalam Dia.